Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Eksibisionisme atau eksibisionis diduga mempengaruhi sekitar 2-4% dari populasi pria. Eksibisionisme adalah satu dari 3 pelecehan seksual paling umum di catatan kepolisian atau di samping voyeurisme dan pedofil. Penderita eksibisionisme memiliki dorongan untuk mengekspos alat kelamin, biasanya pada orang asing yang tidak menaruh curiga. Eksibisionisme adalah salah satu kelainan atau gangguan mental yang ditandai dengan keinginan, fantasi, atau perilaku mengekspos alat kelamin untuk terangsang secara seksual atau memiliki keinginan kuat untuk diamati oleh orang lain selama aktivitas seksual. Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM-4 TR mengklasifikasikan eksibisionisme sebagai salah satu bentuk parafilia atau parafilia. Parafilia merupakan sekelompok kelainan mental yang ditandai dengan obsesi terhadap perilaku seksual tidak wajar atau dengan aktivitas seksual yang melibatkan pasangan non-consenting atau tidak selayaknya, seperti anak-anak atau binatang. Penderita eksibisionis biasanya menyadari keinginan mereka untuk mengejutkan, mengagetkan, atau mengesankan pengamat yang tidak menghendaki. Korban hampir selalu wanita atau anak-anak. Kontak seksual nyata hampir tidak pernah ditemukan, sehingga eksibisionis jarang melakukan pemerkosaan dan cenderung mengembangkan eksibisionisme. Pengeksposan alat kelamin kepada orang asing untuk rangsangan seksual jarang terjadi pada wanita. Wanita memiliki tempat lain untuk mengekspos diri, seperti berpakaian secara provokatif dan tampil pada berbagai media dan tempat hiburan. Perilaku ini biasanya tidak termasuk sebagai gangguan kesehatan mental. Berikut beberapa teori mengenai penyebab eksibisionis. Faktor biologi. Teori ini secara umum melibatkan testosteron, yaitu hormon yang mempengaruhi dorongan seksual pada pria dan wanita. Testosteron meningkatkan kerawanan dari pria untuk mengembangkan perilaku seksual menyimpang. Beberapa obat yang digunakan untuk menangani eksibisionis diberikan untuk menurunkan kadar testosteron pasien. Teori pembelajaran. Beberapa studi menunjukkan bahwa kekerasan emosional pada masa anak-anak dan disfungsi keluarga merupakan faktor resiko pada perkembangan eksibisionis. Teori psikoanalitik. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa identitas jenis kelamin anak laki-laki memerlukan pemisahan anak dari ibunya secara psikologis, sehingga anak tersebut tidak mengidentifikasi ibunya sebagai anggota dari jenis kelamin yang sama sebagaimana yang dilakukan anak perempuan. Diduga bahwa eksibisionis menganggap ibunya menolak mereka karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, mereka tumbuh dengan keinginan untuk memaksa wanita untuk menerima mereka dengan membuat wanita melihat alat kelaminnya. Trauma kepala. Terdapat sejumlah kecil kasus yang terdokumentasikan di mana pria menjadi eksibisionis akibat cedera otak traumatik tanpa riwayat penggunaan alkohol atau sexual offense sebelumnya. Ada beberapa faktor resiko eksibisionisme meliputi gangguan kepribadian, konsumsi alkohol berlebihan, ketertarikan pada pedofilia atau gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun, mengalami kekerasan seksual dan emosional pada masa anak-anak, obsesi seksual pada anak-anak. Gejala umum eksibisionisme meliputi setidaknya selama 6 bulan mengalami fantasi merangsang, dorongan seksual, atau perilaku yang intens dan kambuhan, melibatkan pengeksposan alat kelamin pada orang asing. Fantasi, dorong seksual, atau perilaku menyebabkan gangguan atau kelainan signifikan pada fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Terkadang mengalami masturbasi ketika mengekspos dirinya, atau ketika berfantasi mengenai pengeksposan diri. Berdasarkan tingkat keseriusan kondisinya, gejala eksibisionisme dibedakan menjadi beberapa bagian. Di antaranya, ringan. Penderita mengalami fantasi kambuhan mengenai pengeksposan diri, tapi jarang atau tidak pernah melakukan. Sedang, penderita terkadang mengekspos dirinya atau pada 3 target atau kurang, dan mengalami kesulitan untuk mengendalikan dorongan untuk mengekspos diri. Berat, penderita telah mengekspos dirinya pada lebih dari 3 orang dan memiliki masalah serius untuk mengendalikan dorongan. Katastropik, tingkat keempat, katastropik tidak akan ditemukan pada eksibisionis tanpa jenis parafilia lain. Pengobatan eksibisionisme biasanya menggunakan kombinasi dari psikoterapi, pengobatan, dan perawatan tambahan. Obat yang digunakan untuk menangani eksibisionisme meliputi obat yang menghambat kerja hormon seksual sehingga menurunkan dorongan seksual. Beberapa obat yang umum digunakan untuk depresi dan gangguan mood lainnya juga biasanya digunakan.
Pengenalan parafilia pada remaja dan perawatan untuk mereka yang beresiko dapat menurunkan resiko kecenderungan untuk melakukan pelecehan seksual. Pendekatan preventif lain yang penting untuk dilakukan ialah pengenalan dan perawatan yang memadai untuk orang-orang yang telah melakukan kekerasan terhadap anak. Demikian pembahasan kali ini mengenai eksibisionisme yang dialami beberapa pria di seluruh dunia. Jika Anda mengenal orang yang mengidap gangguan eksibisionis atau kelainan mental lainnya yang mengarah pada pelecehan seksual, sebaiknya segera meminta bantuan tenaga ahli agar bisa segera ditangani. Semoga informasi ini bermanfaat dan tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.